sini saya akan menyampaikan materi terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut dengan K3. Baik, langsung saja materi pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 adalah upaya untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang muncul dalam pekerjaan mereka melalui pengembangan dan penerapan program yang efektif untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Hal ini berarti bahwa upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus menjadi prioritas utama dalam segala kegiatan kerja. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, mengembangkan kebijakan dan prosedur K3, serta melibatkan karyawan dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program K3. Pencegahan sangat penting karena selain mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko melibatkan pengidentifikasian potensi bahaya atau risiko dalam pengerjaan dan dievaluasi secara teratur. Hal ini dilakukan agar langkah-langkah pengendalian efektif dapat diterapkan, sehingga terhindar dari terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Langkah-langkah pengendalian dapat berupa penggunaan peralatan perlindungan diri atau APD, pelatihan dan pengawasan karyawan, dan penyesuaian atau perbaikan lingkungan kerja. Identifikasi risiko juga dapat membantu dalam menentukan prioritas tindakan pencegahan. Yang ketiga yaitu partisipasi karyawan. Karyawan harus terlibat dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program K3. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat memahami risiko dan cara mengurangi risiko tersebut, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan sehat. Karyawan harus dilatih dan diberikan informasi yang cukup tentang risiko dan cara mengurangi risiko tersebut. Karyawan juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran tentang program K3. Yang keempat, kepatuhan. Karyawan harus menaati kebijakan dan prosedur K3 yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karyawan harus memahami betapa pentingnya kepatuhan pada kebijakan dan prosedur K3 ini, dan mereka harus mematuhi hal tersebut dalam setiap kegiatan kerja. Hal ini juga harus didukung oleh peran perusahaan dalam memberikan dukungan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu maksud dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan reputasi perusahaan. Dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penetapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/11/2003 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 51/Men/4/2004 tentang pedoman pembentukan dan pelaksanaan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur ke tempat kerja ada tiga, yaitu yang pertama, adanya suatu usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial. Yang kedua, adanya sumber bahaya. Yang ketiga, adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik terus menerus maupun sewaktu-waktu. Penanggung jawab K3 antara lain yang pertama, pengawasan atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua, pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pegawai teknis berkeahlian khusus Dipnaker. Yang ketiga, ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagai ahli teknis berkeahlian khusus dari luar Dipnaker. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah atau mengurangi dan memadamkan kebakaran yang dapat dilakukan dengan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri bagi pekerja atau buruh jika terjadi kebakaran, dan memberikan alat perlindungan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang kelima yaitu mencegah agar jangan sampai terkena aliran listrik berbahaya. Selanjutnya yaitu hak pekerja. Hak pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 menegaskan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja.
Yang kedua, moral dan kesusilaan. Yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kewajiban perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 dan 2 yang berbunyi yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Faktor yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor-faktor bahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja tersebut yaitu yang pertama, fisik. Antara lain bising, getaran, pencahayaan, radiasi, layar komputer, elektrik, ketinggian, suhu cahaya, mesin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kimia. Antara lain partikel debu, cairan desinfektan, uap, vapor, mist, radioaktif, iritan, korosif, dan lain-lain. Yang ketiga biologi. Antara lain mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, tanaman, binatang, dan lain-lain. Yang keempat, ergonomi. Antara lain posisi kerja tidak netral, gerakan berulang, kelebihan beban, dosen tempat kerja, dan lain-lain. Yang kelima, psikososial. Antara lain konflik antar rekan, stres kerja, shift, beban kerja, karir, kekerasan, pelecehan, intimidasi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.